Pernah kepikiran gak sih apa yang bikin seorang kepala sekolah itu bener-bener hebat? Nah, di Indonesia, jawaban untuk pertanyaan itu lagi berubah total loh. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana cetak biru kepemimpinan sekolah sekarang lagi ditulis ulang dari akarnya, dan kenapa ini penting banget buat masa depan pendidikan kita semua. Jadi, apa sih yang benar-benar bikin seorang kepala sekolah itu hebat? Coba deh, lupain dulu gambaran soal tumpukan sertifikat atau siapa yang paling lama menjabat. Jawabannya sekarang udah beda banget. Oke, ini dia inti perubahannya. Dulu, kepala sekolah unggul itu ibarat administrator yang sempurna, rekam jejaknya rapi, sertifikatnya lengkap. Sekarang, cetak birunya beda total. Mereka itu lebih kayak arsitek perubahan. Yang diukur bukan lagi tumpukan kertas, tapi dampak nyata yang mereka ciptakan buat murid-muridnya. Biar lebih paham perubahannya, kita perlu lihat dulu ke belakang. Sistem yang lama itu kayak gimana sih? Yuk kita bedah model penilaian di masa lalu. Lihat deh pembagian angkanya di sini. Dulu itu, portofolio dan karya tulis ilmiah kalau digabungin, itu totalnya 70% sendiri. Jelas banget kan, sistem ini secara alami lebih menguntungkan mereka yang senior, yang udah ngumpulin banyak sertifikat dan pengalaman. Fokusnya itu jelas ke bukti masa lalu, bukan dampak yang terjadi sekarang. Oke, itu tadi yang lama. Sekarang, mari kita lihat gimana filosofi Merdeka Belajar benar-benar menulis ulang semua aturannya dan menciptakan definisi kepemimpinan yang benar-benar baru. Nah, ini dia kata kuncinya. Fokusnya geser ke praktek baik. Pertanyaannya itu dibalik total. Bukan lagi apa aja pencapaianmu di masa lalu, tapi ceritain dong dampak apa yang kamu buat sekarang. Ini perubahan fundamental loh. Artinya, kepala sekolah dari daerah terpencil sekalipun sekarang bisa bersaing. Bukan karena panjangnya CV, tapi karena inovasi nyata yang mereka lakukan. Model baru ini juga sadar kalau hebat itu nggak cuma satu macam. Seperti yang kita lihat, sekarang ada 3 kategori utama. Ada inovatif, buat mereka yang jago banget ngubah cara belajar. Ada dedikatif, ini untuk para pejuang di daerah-daerah yang penuh tantangan. Dan ada inspiratif, buat mereka yang bisa jadi panutan dan nyalain semangat perubahan. Jadi ini bukan lagi soal administrasi, tapi soal karakter kepemimpinan. Perubahannya juga sampai ke akar kompetensinya. Dulu ada 5 kompetensi yang kedengerannya administratif banget ya, manajerial, supervisi. Sekarang itu dipadatkan jadi 3 kategori yang lebih holistik, kepribadian, sosial, dan profesional. Fokusnya bergeser, dari yang tadinya cuma ngurusin sekolah, sekarang jadi memimpin transformasi pembelajaran yang pusatnya adalah murid. Oke, teori-teorinya udah cukup. Sekarang, gimana sih wujud nyata dari kepemimpinan model baru ini? Yuk, kita kenalan sama beberapa arsitek perubahan yang luar biasa dari seluruh Indonesia. Dan ini dia wujud nyatanya. Coba lihat, inovasinya beragam banget kan? Dari level SD sampai SMK, para pemimpin ini nggak cuma mengelola, tapi mereka berinovasi. Ada yang mengubah total budaya sekolah, ada yang bikin setiap muridnya jadi peneliti, bahkan ada yang berhasil bawa karya siswanya ke panggung dunia. Keren! Coba kita lihat lebih dalam ceritanya Ibu Marian Swiladida dari Maluku Tengah. Beliau ini sampai dapat pujian langsung loh dari Menteri Pendidikan karena berhasil mengubah total budaya di sekolahnya. Kuncinya apa? Transformasi dari budaya hukuman menjadi disiplin yang positif. Dan dampaknya itu luar biasa. Ibu Marian gak cuma berhasil menciptakan sekolah ramah anak di tempatnya aja, tapi beliau juga jadi penggerak buat komunitas sekolah di sekitarnya. Nah, inilah yang disebut multiplier effect. Kepemimpinan sejati itu dampaknya meluas, bahkan sampai keluar gerbang sekolah. Khusus untuk sekolah kejuruan atau SMK, ada satu paradigma unik yang disebut kepala sekolah CEO. Artinya, mereka ini nggak lagi cuma jadi manajer pendidikan biasa. Mereka dituntut untuk berpikir kayak seorang CEO perusahaan. Harus inovatif, punya jiwa wirausaha, dan jadi mitra strategis buat industri. Dan Ibu Emilia Monalita ini contoh sempurnanya. Bayangin deh, beliau sukses membawa produk buatan siswa menembus pasar komersial, sampai dapat kontrak dengan Garuda Indonesia, dan yang paling keren, memamerkan karya fashion siswanya di Paris. Ini bukti nyata kalau kepemimpinan yang tepat itu bisa membuka peluang dunia buat para siswa. Kalau kita perhatiin cerita-cerita inspiratif tadi, kita bisa mulai lihat ada sebuah pola yang jelas, semacam DNA bersama yang mendefinisikan keunggulan seorang kepala sekolah di zaman sekarang. Inilah intisarinya, 4 pilar utama. Pertama, obsesi pada murid. Semua keputusan itu mantranya cuma satu, demi anak, demi anak, demi anak. Kedua, inovasi berbasis masalah.
mencari solusi praktis untuk tantangan nyata di lapangan. Ketiga, mereka itu tangguh dan punya pola pikir bertumbuh, nggak gampang menyerah. Dan yang terakhir, jago banget membangun komunitas belajar yang kolaboratif. Nah, pertanyaan besarnya sekarang adalah, gimana caranya Indonesia memastikan filosofi baru ini bukan cuma jadi tren sesaat, tapi benar-benar jadi standar baru untuk setiap kepala sekolah di seluruh negeri? Jawabannya ada di transformasi sistem pengelolaan kinerja yang akan berlaku penuh di tahun 2025 nanti. Paradigma kerjanya itu bergeser total, dari yang tadinya alat untuk mengontrol, sekarang jadi siklus untuk belajar. Beban administrasi dikurangi, dan kepala sekolah diberi kebebasan untuk memilih indikator kinerja yang paling relevan untuk sekolahnya sendiri, berdasarkan data. Dan ini bukan cuma wacana loh, peta jalannya udah jelas banget. Dimulai tahun 2023 dengan model kompetensi baru, dilanjut di 2024 dengan adopsi platform Merdeka Mengajar atau PMM, dan puncaknya di Januari 2025. Nanti, sistem baru ini akan terintegrasi penuh dengan sistem kepegawaian nasional. Ini adalah upaya serius untuk melembagakan perubahan ini secara sistemik di seluruh negeri. Jadi inilah dia cetak biru baru untuk kepemimpinan sekolah di Indonesia. Sebuah model yang berpusat pada dampak, inovasi, dan pastinya murid. Pertanyaan terakhir yang harus kita renungkan bersama adalah, gimana caranya kita bisa mereplikasi dan menyebarkan keunggulan ini ke setiap sekolah di seluruh penjuru Indonesia?